Halo semuanya, Infinite Friends. Senang sekali bertemu dan hari ini saya sendirian. Kenapa? Karena mulai hari ini kita akan ada rubrik baru di Infinite Audit yang bahas hanya tentang governance. Jadi biasanya kalau di Infinite Audit Talk kita akan bahas secara luas gitu ya. Audit mulai dari governance, risk management, internal control juga. Tapi di sini bersama saya sendirian, saya akan bahas tentang governance. Nah, tapi teman-teman tenang aja, kita akan tetap ketemu di rubrik Infinite Audit Talk bersama juga dengan Bunga. Nah, kenapa rubrik ini jadi ada gitu ya? Karena waktu itu sempat bahas sama Bunga gimana kalau kita bikin satu rubrik yang emang khusus gitu ya, bahas governance, terus Bunga bisa bahas tentang risk management karena itu merupakan bidang yang kami punya ketertarikan lebih dalam di dalam dunia audit gitu. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya internal audit sendiri atau auditing secara luas gitu ya, ilmu dasarnya atau jantungnya adalah governance, risk management, and control atau biasa disingkat dengan GRC. Nah, untuk lebih dalam lagi bahas tentang governance, saya hari ini akan mulai bahas tentang kenapa sih governance itu penting buat seorang internal auditor gitu. Teman-teman, teman-teman tahu kan bahwa standar yang digunakan secara global untuk internal audit adalah IPPF yang diterbitkan oleh the IIA dan tahu nggak teman-teman kalau ternyata di sana disebutkan 24 kali kata governance. Sepenting itu kan kata governance ternyata untuk seorang internal audit. Nah, kita akan bedah coba kita lihat ya beberapa pasal atau beberapa standar yang membahas tentang governance. Jadi di IPTF sendiri yang pertama kali dia disebutinnya nggak urut ya. Ini saya akan urutkan dari dasar kepentingannya gitu menurut saya. Yang pertama adalah di pasal atau standar 2010, 2000 salah, bentar, saya harus mengingat-ingat. 2100 ya. Nature of work atau gimana sih internal audit bekerja gitu ya. Jadi disebutkan di sana bahwa internal audit harus mengevaluasi dan berkontribusi terhadap peningkatan dari governance, risk management, dan control dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, disiplin, dan juga risk based. Nah, itulah kenapa tiga hal itu tadi disebutkan sebagai jantung dari kegiatannya internal audit ya, karena memang secara khusus kontribusi yang diharapkan dari internal audit adalah di tiga bidang tersebut gitu. Jadi itu yang pertama di 2100, semoga saya nggak salah. Oke, dan selanjutnya juga governance disebutkan secara spesifik di standar 2110. 2110 ya. Di situ disebutkan bahwa internal audit harus menilai dan membuat rekomendasi tentang governance gitu ya, untuk khususnya untuk meningkatkan governance dengan ada beragam cara di situ disebutin. Teman-teman nanti bisa baca lebih lanjut gimana sih secara spesifik governance itu peningkatannya dilakukan dengan cara apa gitu. Oke, selain itu juga disebutkan bahwa internal audit itu pimpinannya khususnya atau chief audit eksekutif di standar 2000 ya, standar 2000. Semoga nggak ketukar-tukar ya. Saya juga sebenarnya nggak hafal-hafal banget gitu. Standar 2000 disebutkan bahwa seorang chief audit eksekutif itu harus memastikan bahwa internal audit menambah nilai dari organisasi itu tersebut gitu. Jadi aktivitas internal audit segala aktivitasnya tujuannya adalah untuk menambah nilai dan chief audit eksekutif harus memastikan itu terjadi gitu. Nah, caranya gimana? Caranya tentu tadi dengan memastikan bahwa kita meningkatkan governance, risk management, dan juga control sehingga organisasi itu nanti akan lebih baik di ketiga bidang tersebut. Nah, itu jadi teman-teman secara sekilas kenapa governance menjadi penting bagi seorang internal auditor. Nah, buat teman-teman sendiri gimana nih? Apakah teman-teman merasa bahwa governance itu sepenting itu bagi seorang internal auditor? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua sehat selalu. Bye-bye, Infinite Friends. Thank you.